Langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan eh, menjelaskan dan mempraktekkan langkah-langkah menggunakan AI Quillbot. Quillbot. Nah, boleh di next. Sebelumnya, di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Herlin Anissa Syabani, lalu ada rekan saya, Vira Safa, Hauna Zulkarnain, Indah Amalia, dan Jamilah Nur Sahara. Next. Nah, ada beberapa ya pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu, apa itu Quillbot? Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari aplikasi AI Quillbot ini. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Teh Indah. Kepada Teh Indah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, kita akan bahas apa itu quilt ball. Boleh next. Oke, dari pengertian, quilt ball adalah alat kecerdasan buatan canggih yang dirancang untuk membantu penggunaan meningkatkan keterampilan menulis mereka dengan memberikan saran untuk menyusun ulang dan menyempurnakan teks. Dengan menganalisis konteks dan struktur masukan, Quillbot dapat menawarkan pilihan kata dan sinonim alternatif agar tulisan lebih jelas, ringkas, dan menarik. Teknologi inovatif ini merevolusi proses menulis, memudahkan individu untuk berkomunikasi secara efektif, dan menghasilkan konten berkualitas tinggi. Nah, jadi di sini tuh dengan menggunakan Quillbot AI itu pengguna dapat lebih mudah gitu ya mengubah ide mereka menjadi tulisan yang apik dan profesional. Nah, alat canggih ini tidak hanya menghemat waktu dengan menawarkan sarana instan, tetapi juga membantu pengguna tuh memperluas kosakata dan meningkatkan kemampuan menulis mereka secara keseluruhan. Baik seorang pelajar atau profesi itu tuh bisa gitu membuat Quillbot ini pendampingan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan menulis ke level selanjutnya. Jadi Quillbot ini kayak asisten penulisan online ya berbasis kecerdasan buatan AI yang membantu menyusun ulang dan menyempurnakan teks secara otomatis. Terus alat ini juga menawarkan berbagai fitur seperti parafrase untuk menulis ulang kalimat tanpa mengubah maknanya, terus pemeriksaan tata bahasa atau perangkuman teks juga. Nah, pengguna dapat menggunakan Quillbot untuk meningkatkan kualitas tulisan, terus menghindari plagiarisme, serta menyederhanakan ide-ide yang kompleks. Nah, terus ada apa aja sih fitur-fitur dalam Quillbot ini? Gimana cara pemakaiannya? Itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Indah yang telah menyampaikan mengenai sedikit AI Quillbot. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kegunaan Quillbot yang akan disampaikan oleh Teh Firas. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya adalah kegunaan atau fungsi dari AI Coolbot ini. Boleh di next saja. Oke, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan juga dan disebut oleh
presenter sebelumnya, ada berbagai kegunaan atau fungsi Quillbot. Di sini ada 4 kegunaan atau fungsi utama dari Quillbot itu sendiri. Yang pertama adalah parafrase atau mengubah struktur kalimat, yang mana Quillbot ini mampu mengubah struktur kalimat atau kata-kata tanpa mengubah makna aslinya, sehingga manfaat dari Quillbot ini tuh adalah mampu untuk berperan dalam menghindari plagiarisme dengan parafraksi yang tepat, sekaligus dapat mempertajam ekspresi atau gaya penulisan seseorang gitu. Dan yang kedua adalah tadi juga sudah disebutkan, yakni mampu memperbaiki kesalahan tata bahasa atau grammar check. Dan manfaat dari fungsi ini tuh mampu jelas untuk meningkatkan kualitas teks secara menyeluruh gitu. Dan yang ketiga adalah menyediakan fitur ringkasan teks. Jadi Quillbot ini juga mampu meringkas suatu teks yang panjang gitu, sehingga dapat memudahkan pemahaman inti isi dari suatu dokumen atau artikel yang panjang gitu dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir juga, Quillbot ini mampu membantu dalam membuat kutipan atau referensi yang bermanfaat pastinya untuk menyusun sumber rujukan sesuai dengan format akademik yang berlaku seperti APA, MLA, atau Chicago. Boleh di next lagi. Nah, adapun buat penggunaan Quillbot ini di berbagai bidang, di sini ada 3 bidang yang dapat memanfaatkan AI Quillbot ini. Yang pertama ada di bidang pendidikan, yakni khususnya untuk pelajar atau mahasiswa. Quillbot ini mampu membantu pelajar dalam menulis esai dan tugas dengan lebih baik dan cepat. Dan untuk guru atau dosen, Quillbot ini mampu mempermudah mereka dalam memberikan koreksi tata bahasa dan secara umum mampu memperbaiki kualitas tulisan siswa atau mahasiswa. Adapun di bidang penulisan akademik, Quillbot ini mampu mempercepat proses revisi tulisan, misalnya untuk skripsi, jurnal, atau makalah. Dan yang paling pentingnya adalah Quillbot ini mampu membantu menghindari plagiarisme dengan parafrasi yang tepat, dan juga berperan dalam meningkatkan koherensi atau keterpaduan ide dalam tulisan ilmiah. Dan di bidang yang terakhir, Quillbot juga ternyata mampu digunakan pada eh, konten kreatif gitu, karena bisa menghasilkan variasi kalimat agar konten yang dibuat itu tidak monoton. Dan Quillbot juga bisa memperbaiki kualitas teks untuk berbagai media gitu, seperti artikel, blog, atau media sosial, termasuk juga kemampuan membuat ringkasan atau berita singkat dari informasi yang panjang. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kegunaan dari Quillbot ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Teh Firas yang telah menyampaikan mengenai kegunaan dari AI Quillbot ini. Nah, selanjutnya ada fitur-fitur AI Quillbot yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, untuk fitur yang ada di Quillbot itu sebenarnya lumayan banyak ya. Cuma eh, ketika akunnya kita daftarnya free itu ada keterbatasan. Nah, mungkin di sini saya akan mengenalkan fungsi-fungsi utama fitur-fitur utamanya yang bisa digunakan di akun free. Nah, yang pertama itu ada paraphraser. Nah, di paraphraser ini tuh kita bisa mengparafrase tulisan atau karya ilmiah yang kita buat. Nah, fungsi utamanya itu mengubah struktur kalimat tanpa mengubah maknanya. Nah, untuk paraphraser ini tuh di setting ada banyak sekali bahasa, termasuk ada bahasa Inggris, Indonesia, Prancis, dan sebagainya. Nah, namun untuk fitur yang sangat lengkap itu hanya ada di bahasa Inggris. Seperti ini, ada mode standar, fluency, humanis, formal, akademik, simple, kreatif, dan juga more. Nah, untuk di Indonesia, biasanya itu fitur yang menggunakan bahasa Indonesia itu hanya ada satu yang standar. Lalu bedanya apa? Bedanya mode ini tuh yang pertama itu standar itu seimbang antara keaslian dan ketetapannya. Lalu ada fluensi memperbaiki grammar dan membuat kalimat alami. Lalu
biasanya yang yang sering dipakai ketika kita mengerjakan karya ilmiah itu menggunakan mode formal atau akademik. Boleh di next. Nah, ini mungkin ada salah satu contoh ketika kita cek mengcek plagiarisme dalam bahasa Inggris. Nah, ini untuk mode standar. Jadi eh, untuk di Quillbot ini tuh ketika ada yang kata yang dirubah itu dikasih warna seperti ini. Tuh. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada grammar checker. Nah, ini fungsi utamanya itu memeriksa dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, tanda baca, serta struktur kalimat. Nah, kelebihan grammar checker di Quillbot ini apa sih? Yang pertama itu bisa menunjukkan kesalahan dengan warna yang berbeda. Lalu bisa juga memberikan saran langsung dan alasan perbaikan. Lalu bisa digunakan di dokumen panjang, email, atau tugas akademik. Lalu terintegrasi dengan Paraphrase dan CoWriter, jadi koreksi bisa otomatis setelah menulis. Boleh di next? Nah, ini ada contohnya ya. Ini contohnya. Jadi ketika ada tata bahasa yang salah atau ejaannya itu langsung dikasih warna dan ada saran untuk perbaikannya gitu. Seperti ini efek. Nah, ini ada fake, ada affect gitu. Oke, next. Selanjutnya ada summarizer. Nah, summarizer ini adalah fungsi utamanya untuk meringkas teks panjang seperti artikel, jurnal, berita, atau paragraf yang menurut kalian tulis di karya kalian itu terlalu panjang gitu. Nah, bisa menjadi poin-poin penting di summarizer ini. Nah, untuk ini tuh ada dua mode ringkasan. Yang pertama tuh ada key sentence, yaitu menampilkan kalimat kalimat penting, dan untuk di paragraf ini, ketika mode paragraf ini tuh membuat ringkasan singkat berbentuk narasi. Nah, untuk ini kan bisa dilihat ya ada summary length. Nah, ini tuh untuk ketika kalian ingin meringkasnya apakah secara ringkas sekali atau agak panjang bisa diatur di itu ya di fiturnya bisa. Kalian pindahin aja kalau short itu lebih ringkas sekali, kalau long itu lumayan ringkas gitu. Tapi biasanya untuk penulisan itu di full long. Next. Sebentar. Nah, ini ada contohnya. Ini menggunakan paragraf, mode paragraf, dan ini untuk eh, ringkasannya itu mm, agak ringkas ya di shortnya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada plagiaris checker. Nah, ini tuh untuk mengecek, mendeteksi kemiripan teks dengan sumber lain di internet. Kan kalau yang tadi yang awal mah itu untuk kita diberikan saran untuk beberapa kata. Nah, kalau ini tuh plagiaris checker itu mendeteksi kemiripan teks dengan sumber yang udah ada, yang seperti ada di internet, di jurnal, atau database pendidikan. Nah, namun untuk plagiaris checkers ini tetap harus akun premium, tidak bisa menggunakan akun free. Jadi tetap harus berlangganan. Tuh. Next. Nah, lalu ada citation generator. Nah, ini tuh fungsi utamanya itu untuk membuat citasi otomatis untuk buku, jurnal, website, video, dan sumber lainnya. Nah,
ini dukungannya gaya kutipannya itu dari APA, MLA, Chicago, IE, Harvard. Nah, untuk filter tambahannya itu cukup kalian memasukkan URL atau doi-nya dan sistem akan mengisi data otomatis. Next. Nah, ini bisa contohnya kalian tinggal memasukkan URL-nya, nah nanti bisa langsung muncul gitu. Next. Nah, lalu ada translator. Nah, ini biasa tugas fungsi utamanya itu untuk menerjemahkan teks ke lebih dari 30 bahasa dengan hasil alami yang langsung diparafrase oleh sistemnya. Untuk penggunaannya, kalian tinggal memasukkan aja teks yang akan kalian translate. Next. Nah, lalu ada co-writer atau AI writer. Nah, ini untuk asisten penulis AI seperti biasa, membantu menulis dan em, menambahkan tulisan-tulisan kita gitu. Nah, keunggulannya itu gabungan semua fitur, jadi bisa langsung diparafrase, langsung cek grammarnya, summary-nya, dan citationnya. Nah, menyediakan AI chat seperti chat GPT di dalam dokumennya. Tuh. Oke, next. Nah, mungkin itu untuk fitur-fitur dari AI Quillbot ini. Selanjutnya, ada langkah-langkah penggunaannya yang akan disampaikan oleh eh, Hauna. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Teh Herlin atas eh, waktunya. Yang pertama, untuk langkah penggunaan yang pasti kita buka dulu eh, aplikasinya atau eh, websitenya. Kita tinggal search aja Quillbot, nanti bakal keluar dari Google ya. Oke. Nah, oke. Yang pertama kita harus login dulu buat. Nah, biasanya Quillbot ini juga merupakan sebuah extension ya atau alat bantu di mana extension ini berguna untuk membantu kita dalam penggunaan semua apa ya website yang ada di Google gitu. Oke, eh, kalau misalkan nggak mau kalau misal kita nggak mau menjadikan Quillbot ini sebagai extension, kita skip aja. Kemudian ini ada ya iklan lah ini seperti biasa. Nah, untuk Quillbot sendiri itu kan ada yang free, ada yang premium. Kita coba compare aja untuk yang free dan yang premium itu fiturnya apa aja. Nah, untuk yang free ini ada parafrase sampai 125 kata. Kemudian ada parafrase dalam dua mode. Ada membetulkan basic grammar yang error gitu. Kemudian basic grammar tuh apa ya? Struktur bahasa gitu. Struktur bahasa yang basic eh, yang error-errornya bisa kita benerin. Kemudian ini ada eh, humanized text. Humanized text ini maksudnya adalah ketika kita misalkan mendapatkan teks dari AI, kita bisa mengubahnya menjadi teks yang lebih manusiawi gitu. Eh, Bukan lagi dari AI. Kemudian ada ini generate basic summarize yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Teh Herlin. Kemudian ada akses AI detector yang ini pun limited gitu atau terbatas, nggak nggak semua nggak selalu bisa digunakan.
Nah, kemudian ini untuk yang premiumnya ada unlimited paraphrasing, kemudian ada paraphrase di paraphrasenya pun mode mode paraphrasenya pun unlimited gitu. Seperti tadi kan di paraphrase itu ada yang basic, ada yang advance dan lain-lain gitu. Nah, paraphrasenya tuh nggak cuma yang basic aja. Kemudian di sini ada get advanced grammar recommendation atau eh, mendapatkan tata bahasa rekomendasi tata bahasa yang lebih tinggi gitu, yang lebih high. Kemudian ada humanized text in advanced mode. Jadi memang di humanized text ini ada beberapa mode juga gitu. Nah, kalau kita pakai yang premium, kita bisa dapat yang advanced mode-nya. Kemudian di sini ada create custom summaries. Tadi yang ketika kita men-summarize apa ya, sebuah teks, kita bisa nge-custom. Kemudian di sini ada akses AI detector yang unlimited. Kemudian ada prevent accidental plagiarism atau ada beberapa eh, apa ya, lebih lebih teliti lagi gitu di eh, plagiasinya. Kemudian di sini ada tim plan-nya juga, eh, ya bisa dilihat sendiri. Ada beberapa fiturnya gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Wheelbot-nya. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari parafrase gitu. Nah, gimana sih cara kita untuk menggunakan parafrase ini, eh, fitur parafrase ini? Mungkin biasanya yang kita gunakan itu bahasa Indonesia ya. Kita bisa pilih di eh, sini di all ini, kita klik, kemudian ini ada Indonesia. Nah, tadi kan fiturnya buat parafrase itu cuma 125 kata ya. Nah, misalkan coba kita minta dari AI deh. Berikan apa ya? Berikan sebuah paragraf untuk di parafrase hanya 125 kata. Oke, misalkan ini ya eh, kalimatnya kita copy, coba kita parafrase di sini. Ini udah ada 108 kata. Nah, langsung kita klik saja parafrase atau bisa kita tekan tombol Ctrl dan Enter. Hmm. Nah, ini sudah muncul parafrasenya. Kenapa sih di sini ada warna-warnanya? Nah, biasanya warna-warna ini tadi sudah dijelaskan juga ya kenapa di sini ada warna-warnanya. Ini untuk parafrase karena kita pakai yang Indonesia biasanya memang standar aja gitu untuk modenya. Kalau kita pakai di sini ada beberapa apa? Ada beberapa mode dari standar, fluency, humanize, formal, akademik, simple, kreatif, expand, shorten, dan custom. Oke. Nah, ini juga bisa langsung ter tertrans ke translate ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, di sini langsung ke translate gitu. Oke, ini untuk para praser. Oke, selanjutnya kita ke grammar check. Misalkan kita coba tanya ke AI lagi gitu. Berikan teks bahasa Inggris dengan
Grammar yang tidak sempurna. Eh, Maksimal 125 kata. Kita coba copy, kemudian kita coba masukkan ke grammar check. Nah, di sini sudah ada eh, grammar-grammar yang salahnya ya. Kayak ini, eh, yesterday I go to the park. Kalau di sini kan tulisannya yesterday I go to the park gitu. Seharusnya go ini eh, diganti menjadi verb to gitu ya. Eh, Maka kalimatnya jadi yesterday I went to the park. Kemudian, nah di sini sudah ada banyak juga ya beberapa verb-verb yang harusnya digunakan. Nah, bisa kita langsung saja klik recommendation-nya. Sorry. Ini tinggal di accept aja semua. Nah, karena kebanyakan mungkin ya kita skip dulu aja untuk yang ini. Ada 24 grammar tuh, sisanya ada 24 grammar yang salah di teks ini gitu. Kalau kita kemudian kita lanjut ke AI detektor. Nah, buat AI detektor ini misalkan kita ambil dari AI lagi gitu. Misalkan eh, berikan saya kalimat dengan dan saya teks dengan eh, berikan saya teks dengan eh, teks satu paragraf dengan maksimal 125 kata. Ya, misalkan ini kita copy, kita coba ke AI detektor ya. Nah, di AI detektor kita jangan lupa diganti ke bahasa Indonesia. Oh, sorry, di sini hanya 40 kata ya. Oh, enggak, bisa ternyata ke 125 kata. Selanjutnya kita klik detect AI atau tekan tombol Ctrl dan Enter. Nah, di sini ada 88% bahwasanya di deteksi 88% dari teks ini adalah eh, dari AI gitu. Nah, kalau kita udah tahu bahwasannya 88% ini dari AI, gimana sih caranya biar dari 88% ini menjadi teks yang benar-benar dibuat oleh manusia? Nah, kita pakai lagi AI-nya di AI Humanizer. Kita oke, oke, sorry, di Humanizer di sini nggak ada eh, apa? Nggak ada bahasa Indonesia, makanya kita pakai bahasa Inggris saja. Oke, kita balik lagi ke AI chat, akan ke bahasa Indonesia. Sorry, terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, misalkan kita eh, sini, kita coba humanize. Nah,
Oke, ini kan awalnya teks bahasa Indonesia kita ubah ke Inggris. Karena tadi ada 88% dari AI detektor, kita coba dehumanize, akhirnya dapat beberapa dapat satu teks ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita kembalikan lagi kepada AI, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, kita coba ke AI detektornya. Oke, masih masih terlalu banyak. Mungkin memang terlalu sulit ya dari AI detektor ini, eh, karena dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita ditranslate lagi, makanya AI detektornya selalu tinggi gitu. Oke, kita coba balik lagi ke AI Humanizer. Oke, nah di sini kan karena kita masukinnya teks bahasa Indonesia, makanya di sini ada bahasa-bahasa lainnya juga gitu di sini. Oke, mungkin untuk AI Humanizer seperti itu eh, hanya bisa digunakan oleh beberapa bahasa yang ada di sini gitu. Apalagi kalau kita pakai yang advance, gitu. Masih masih sama sih bahasanya ini aja. Oke, kita lanjut ke plagiarism checker. Nah, untuk plagiarism ini kita punya jatah 25.000 kata gitu dalam satu kali memplagiasi. Oke, misalkan teks jangan maksimal kata eh, satu. Kita coba ke plagiarism checker. Nah, untuk mencari plagiarism ini ternyata memang harus pakai yang eh, apa premium gitu. Di sini sudah ada beberapa apa cirinya bahwasanya kita harus menggunakan yang premium. Oke, sebenarnya untuk di Quillbot ini ada beberapa beberapa opsi lagi gitu. Di sini ada citation generator, summarize, translate, Quillbot flow gitu. Nah, kita coba yang summarizer. Oke, misalkan kita coba persingkat, kita coba persingkat dari kalimat ini. Nah, dari 79 kata menjadi 33 kata. Dari beberapa sentence atau beberapa kalimat ini jadi hanya dua kalimat saja yang ada di dalamnya. Ini untuk summarize. Kemudian untuk citation generator, misalkan kita mau cari lewat keyword. Keywordnya misalkan pendidikan matematika. Sini udah ada beberapa apa cara penulisannya ya. Ada APA 6 edition, ada APA 7 edition, ada MLA, kemudian ada Harvard, dan masih banyak lagi ke bawahnya.
Oke, kita lanjutkan tadi sampai ke citation ya. Misalkan kita mau mencari citasi tentang pendidikan matematika. Nah, ini sudah banyak. Sorry. Di sini sudah banyak ya citasi tentang pendidikan matematika, tinggal kita scroll aja ke bawah. Ini banyak jurnal-jurnalnya. Oke, oke. Eh, Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Hauna. Boleh share screen-nya ke PowerPoint lagi. Oke, tadi kita udah ngebahas mengenai langkah-langkah yang sudah ditunjukkan oleh Hauna. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari AI Quillbot ini yang akan disampaikan oleh Teh Jamilah. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan eh, mengetahui tentang kelebihan dari Quillbot itu. Boleh? Next. Yang pertama itu membantu parafrase dan menulis ulang teks. Quillbot ini cocok buat pemula yang mau untuk memparafrase teks atau menulis ulang teks gitu ya. Terus di sini tuh tinggal kayak menempelkan teksnya atau menulis ulang kalimat. Terus memilih mode presentasi parafrase, maaf. Kenapa? Nah, selanjutnya ada peningkatan kualitas bahasa dan tata bahasa, fungsi pemeriksaan grammar, pengoreksian tata bahasa, pemilihan sinonim, dan peningkatan keterbacaan. Terus yang ketiga ada menghemat waktu. Menghemat waktu untuk parafrase otomatis, ringkasan, browser, atau integrasi ke Word atau Google Docs. Proses menulis atau merevisi bisa lebih cepat dibandingkan manual. Yang keempat, mudah digunakan dan integrasi yang baik. Quillbot dianggap cukup ramah pengguna dan tersedia sebagai ekstensi, add-on, atau aplikasi sehingga dapat bekerja dalam alur menulis. Terus yang kelima yaitu banyak mode dan fleksibilitas gaya tulisan. Quillbot menyediakan berbagai mode penulisan seperti standar fluency, formal kreatif, shorten, expand yang memungkinkan pengguna memilih gaya yang baik. Selanjutnya ada juga kekurangan dari Quillbot ini. Yang pertama itu akurasi tidak sempurna. Parafrase kadang menghasilkan teks yang tidak akurat atau menghilangkan nuansa asli, terutama untuk bahasa kompleks atau konteks spesifik pengguna sering perlu mengedit manual kayak yang tadi sudah dijelaskan ya, yang cara-cara penggunaan Quillbot. Terus yang kedua ada resiko plagiarisme. Nah, di sini meskipun memiliki fitur deteksi, hasil parafrase bisa mirip dengan sumber asli jika tidak digunakan hati-hati, berpotensi menimbulkan masalah etika atau hukum. Batasan pada versi gratis atau fitur terbatas. Versi gratis terbatas misalnya 10 parafrase per hari yang tadi sudah dijelaskan juga, sehingga pengguna berat harus berlangganan premium yang bisa mahal untuk individu atau untuk yang eh, tidak bisa gitu yang gak gratis-gratis gitu. Terus selanjutnya ada ketergantungan pada AI atau menghambat pengembangan keterampilan menulis sendiri. Teks yang dihasilkan terkadang terdengar robotik atau tidak alami, memerlukan revisi manusia untuk hasil terbaik. Jadi walaupun kita udah pakai AI gitu, nantinya kan kita keterbatasan juga. Jadi nanti kalau misalkan ada ini banyak revisian lagi gitu.
Terus yang terakhir ada memerlukan koneksi internet dan berbasis web karena layanan ini berbasis cloud atau web. Jika kualitas internet buruk, maka pengalaman bisa terganggu. Jadi kita harus benar-benar internetnya bagus gitu kalau misalkan mau pakai Quillbot ini. Sekian kelebihan dan kegunaan dari Quillbot ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Jamilah yang telah menjelaskan mengenai kelebihan dari AI Quillbot ini. Nah, mungkin itu penjelasan atau pengenalan dari kelompok kami mengenai AI Quillbot. Semoga teman-teman yang memperhatikan dan yang menonton bisa memahami langkah-langkah untuk menggunakan Quillbot ini karena eh, yang sudah tadi dijelaskan Teh Jamilah bahwa kelebihan Quillbot ini sangat banyak gitu dan bisa kita gunakan saat kita akan membuat karya ilmiah atau artikel. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Eh, Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.